Selamat siang pemirsa, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Topik kita hari ini lebih dari pemenang. Kita akan mengobrol tentang skizofrenia dan bersama kita sudah hadir Mas Rio Akbar Pramanta. Oke, terima kasih Mas Rio bersedia datang ke kantor Let's Talk yang simple ini. Mungkin banyak pemirsa yang belum kenal, silakan mungkin diperkenalkan. Ya, nama saya Rio Akbar Pramanta. Saya lahir dan besar di Jakarta. Ya, mungkin itu sih sebenarnya kalau mau diceritakan apa ya, saya orang Jakarta gitu. Dari kecil tinggal di sini. Iya. Mas Rio berapa bersaudara? Saya berdua bersaudara. Dua bersaudara. Ya, saya ada adik. Saya pernah dengar sekilas cerita tentang Mas Rio dan terus terang saya sangat terinspirasi secara pribadi. Bagaimana Mas Rio ada pergumulan namun berhasil menjadi pemenang menurut saya ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman hidupnya. Pengalaman itu dari mana nih kira-kira? Dari sekolah. Itu sekolah di Rawamangun. Di Okay. SD-nya itu sekarang saya nggak tahu sekarang nama SD-nya apa, tapi dulu itu namanya SMP Komplek Ikip. Itu ada di bawah UNJ langsung gitu. Nah, habis itu saya SMP-nya itu di dekat rumah, SMP 27. Terus SMA-nya itu saya namanya SMA Diponegoro. Itu di Rawamangun juga, di Sunan Giri. Nah, habis itu saya kuliah secara kebetulan, nggak sengaja, nggak gimana, itu di Universitas Diponegoro juga, sama-sama di Diponegoro di Semarang, hubungan internasional. Habis itu saya sekarang, waktu video ini direkam, itu sudah di tahap akhir studi saya di UGM, hubungan internasional juga, magister. Berarti waktu kuliah S1 tinggal di Semarang atau kuliah jarak jauh? Di Semarang, emang di Di Semarang. Semarang. Kan 2014 2019 itu ya normal lah. Oh ya, dan sekarang sedang magister. Oh, di bidang hubungan internasional. Oke, apa yang membuat Mas Rio memilih jurusan itu? Ceritanya agak lucu sih, karena awalnya saya juga nggak terlalu kepikiran untuk kuliah hubungan internasional. Dulu itu saya waktu awal itu kan ada SNMPTN sama SBMPTN. SNMPTN itu itu isinya itu kriminologi, sosiologi. Kriminologi kalau nggak salah cuma ada di UI, kriminologi UI, sama satu lagi itu pendidikan sosiologi UNS 11 Maret Solo. Nah, lalu itu dua-duanya. Nah, terus saya sempat ke swasta, daftar ke swasta ke BINUS, Universitas Nusantara. Itu saya dapat masuk ke double degree computer science and mathematics, double degree bahasa Inggris gitu. Jadi ya kebayang lah ininya apa namanya. Tapi barengan sama itu saya juga ngambil SBM. Ngambil SBM itu balik lagi saya pertama kriminologi, dua masih sama pendidikan sosiologi UNS. Nah, ketiganya ini kan saya nggak tahu apa ini. Saya agak bingung mau kemana dan nggak boleh kan waktu itu kan peraturan SBM itu kan satu di daerah asal yang cuma UI dan dua harus di luar. Nah, dua di luar ini saya agak bingung gitu. Nah, saya punya teman yang waktu itu udah di Undip, udah kuliah di Undip hubungan internasional, tuh cerita gitu di HI Undip itu kayak gimana. Ternyata di HI Undip itu fokus studinya hubungan internasional ya, tapi fokus studinya itu pada kerjasama penanganan kejahatan transnasional. Nah, jadi itu kan ngomongin kejahatan juga tuh, 11-12 sama kriminologi ya kan. Saya akhirnya pilihan ketiganya Undip hubungan internasional Universitas Diponegoro. Boleh tahu kenapa tertarik banget sama kriminologi? Ada Saya, pengalaman pribadi? kalau pengalaman pribadi ya ada. Okay. Kalau masalahnya bullying dan itu saya juga pernah di keroyok itu di tengah jalan pernah juga gitu. Nah, itu dari itu saya sebenarnya nggak dari situ aja sih. Kayak saya agak istilahnya bahasa Inggrisnya fascinated gitu, terkagum juga. Saya salah kalau saya bilang tergabung sama orang kriminal, itu agak salah gitu. Cuman kayak ngelihat orang kok bisa melakukan hal-hal yang keji seperti itu, kayak gimana itu, alasan-alasan kenapa orang bisa buat hal-hal seperti itu. Yang saya juga belajar itu di Undip, juga belajar itu. Jadi ya kurang lebih terpenuhi, tapi karena di Undip itu kan ya karena fokusnya memang itu cuma fokusnya doang, tapi memang porsi HI-nya hubungan internasional politiknya itu lebih banyak ya. Saya sekarang lebih jeblos ke arah politiknya ketimbang ke arah kriminologinya gitu. Emang cita-cita Mas Rio apa? Wah, kalau saya ngomong cita-cita saya apa, dulu saya pengennya jadi guru. Guru ya. Okay. Dulunya, makanya saya kan ngambil pendidikan sosiologi itu yang kedua gitu. Dan sekarang saya cuma pengen naik tingkat sedikit jadi dosen. Jadi dosen. Ya. Berarti nanti setelah lulus S2 bisa ngajar S1 ya? Ya harusnya udah bisa kan, memang minimal kan S2. Cuman sekarang udah banyak yang mintanya itu
mereka itu prefernya itu yang udah doktoral, yang udah S3 Berarti gitu. lanjut lagi nanti ya? Kemungkinan besar sih kecuali kalau saya bisa dapat apa namanya ada oprek gitu, oprek dosen HI, kalau saya masuk ya saya masuk, tapi kalau misalnya nggak ada, mungkin saya nyari kerja intern dulu sambil nyari buat S3. Oh ya, kan ada beasiswa yang Oh, ya. dari pemerintah itu. LPDP ya. Ada coba apply? LPDP jujur saya kurang ini apa namanya soal LPDP, soalnya ngambil beasiswa pemerintah itu agak tanggung jawabnya agak berat. Oh ya. Agak berat, jadi saya mending nyari antara beasiswa swasta atau beasiswa pemerintah luar negeri yang emang nggak ada ini apa. Ikatan-ikatan gitu. Iya gitu. Cuman ya itu masih ada di ini sih, masih ya kalau emang LPDP emang harus LPDP ya apa enggak gitu. Oke. Boleh aku nanya sesuatu yang lebih pribadi? Kan aku mendengar Mas Rio ada pergumulan dengan ngomongnya aja susah, skizofrenia. Ya, dan membuat saya kagum bahwa Mas Rio bisa mengatasinya dengan baik sampai kuliahnya aja bisa S2 dan mungkin habis disertasi bisa lanjut kembali. Saya tuh nggak pernah ketemu langsung sama orang skizofrenia ini, baru dengar cerita. Boleh tahu sejak umur berapa? Kalau dari dokter saya ya bilang itu kemungkinan besar itu udah lama banget tapi nggak ketahuan gitu, nggak terlihat gitu, karena memang tipe-tipe sebenarnya kan memang awareness masyarakat kita terhadap mental health itu kan sangat cukup rendah gitu. Jadi jangankan skizofrenia, orang yang sekedar punya kecemasan, depresi aja itu kebanyakan bertahun-tahun nggak terdeteksi gitu, nggak mendapatkan perawatan dan mendapatkan perhatian secara medis secara profesional gitu. Jadi kemungkinan besar itu memang sudah sejak lama, mungkin dari sejak remaja atau pra remaja, kemungkinan seperti itu ya. Sekarang workingnya seperti itu. Cuman tapi saya itu baru mulai mencari atensi medis itu baru 2017-2018 gitu. Waktu umur berapa itu? 17-18 itu saya berarti baru 21-22 berarti. Baru berasa kayak ada something wrong, baru berasa gitu ya? Iya, karena waktu itu kan memang 17-18 itu kan saya udah rata-rata mata kuliah udah selesai, jadi udah tinggal KKN, magang, tes, skripsi gitu kan ya. Itu puncak-puncaknya stres mahasiswa ya memang semester segitu ya, semester segitu ya puncak stresnya. Nah, itu memang ngerasa kayaknya ini butuh ini mesti ngelihat ini. Apalagi saya teman-teman saya itu juga kebanyakan yang sangat aware gitu dengan mental health gitu. Jadi gejalanya apa sih? Pusing? Enggak, kalau gejala yang saya alami itu ya memang ya kayak nggak bisa tidur, gelisah, cemas gitu, nggak tenang gitu. Nggak tenang. Tahunya itu psycho gitu, schizophrenia? Itu belum. Pada waktu itu saya dokter umum? Saya masuk ke psikolog gitu. Saya beberapa kali ganti karena diagnosisnya aneh-aneh gitu. Diagnosisnya aneh-aneh dan awalnya itu nggak konsisten gitu. Ada yang bilang ADHD, ada yang bilang bipolar, ada yang bilang itu borderline personality BPD gitu. Itu kan, tapi itu nggak konsisten gitu. Tapi akhirnya saya ketemu satu, itu akhirnya diagnosisnya konsisten. Itu waktu itu namanya itu generalized anxiety disorder, ya kecemasan umum gitu, Itu, nah kalau dalam psikiatri itu ada yang namanya differential diagnosis. Jadi dari gejala-gejala yang ada itu jadi dikerucutkan jadi dua gitu, jadi dua diagnosis. Jadi saya diagnosis waktu itu generalized anxiety disorder, kecemasan secara umum, atau social anxiety disorder. Tapi ini lebih populernya itu dibilang sosiofobia. Sosiofobia? Iya, fobia terhadap interaksi sosial. Nggak bisa bergaul gitu? Kurang lebih sih kayak gitu secara umum, tapi gejala beda-beda. Kalau saya memang secara general memang nggak nyaman di tempat umum, ya kerumunan itu yang jujur sebenarnya kayak waktu ketemu kemarin waktu di kuliah itu bukan situasi yang ideal gitu, bukan situasi yang saya nyaman di situ sebenarnya. Cuman karena memang sudah bertahun saya udah bisa melatih diri gitu untuk bisa seenggaknya terlihat normal gitu, terlihat tenang gitu. Setidaknya harus breakthrough ya, diterobos ya. Nggak bisa, maksudnya aku kagum Mas Rio berhasil, mungkin banyak pergumulan pribadi, tapi berhasil, maksudnya nggak ngumpet aja di rumah, tapi dilawan, bersosialisasi, bergaul, mungkin ya, itu mengagumkan buat saya ya. Banyak orang yang maunya melarikan diri dari kenyataan, ngumpet atau tapi ini nggak, tetap melanjutkan hidup, tetap sekolah, konseling atau mau ngobrol yang serupa. Itu kalau misalnya tanyain kayak gitu, saya jawabannya sama cari pertolongan profesional gitu, ke dokter udah gitu, ke psikolog. Kalau memang nggak mau langsung ke psikiater, ke psikolog dulu itu juga nggak apa-apa gitu. Karena untuk informasi aja, kalau misalnya ada yang belum tahu, ada perbedaan psikolog sama psikiater.
Ya psikolog itu memang lebih ke arah konseling ngobrol gitu, terus terapi gitu, dari dicari permasalahannya apa gitu. Dan psikolog itu bukan dokter. Mereka itu psikolog itu bukan dokter. Mereka itu emang profesi itu sendiri psikolog gitu. Mereka kan lulusnya dari biasanya kan fakultas psikologi atau jurusan psikologi. Konseling gitu ya. Konseling ya gitu. Itu mereka bukan dokter, tapi memang prakteknya banyak yang di rumah sakit juga gitu.